Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami sayangi pembina Majelis Ta'lim Khairunnisa Ibu Rianti dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua Ibu Ria dan Ibu Rini beserta seluruh pengurus yang kami cintai dan kami banggakan, guru kita Bunda Eri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Khairunnisa yang berbahagia. Alhamdulillah ya, disampaikan Ibu Ria, kita melakukan kajian offline 2 kali dalam 1 bulan dan online 2 kali dalam 1 bulan secara berselang-seling gitu ya, supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Baik yang berjauhan maupun yang berdekatan bisa tetap mengikuti kajian melalui offline. Kalau offline mungkin hanya yang dekat-dekat aja ya, yang jauh-jauh tidak bisa mengikuti. Tapi sebenarnya waktu minggu lalu kita melakukan kajian offline sekaligus halal bihalal itu dilakukan secara hybrid, dilakukan secara offline dan secara online. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat melakukan kajian rutin secara offline dan secara online sekaligus secara lebih baik lagi. Yang kemarin kita mungkin masih banyak kendala karena baru pertama kali ya, masih perdana. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Baik, ibu-ibu jamaah Khairunnisa yang berbahagia, bagi yang baru bergabung, selamat datang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kajian kembali. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Majelis Ta'lim Khairunnisa pada hari ini Senin 6 Juni 2022 melalui virtual Zoom. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana tata cara berwudu yang benar dan tata cara wudu Nabi. Hari ini kita akan membahas lanjutan serial fikih perempuan tentang tata cara sholat yang benar bagi perempuan bersama Bunda Eri. Selama ini kita sudah melakukan sholat minimal sehari 5 waktu, tapi mungkin kita belum ada hal-hal yang belum kita pahami yang masih harus diperbaiki lagi. Insya Allah hari ini Bunda Eri akan memberikan kita ilmunya bagaimana kita sholat yang benar, yang sesuai sebagaimana seharusnya. Baik, waktunya sudah pukul 10.15, kita serahkan kepada Bunda Eri. Mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan mungkin yang selama ini ibu-ibu ingin bertanya tapi tidak tahu bertanya kepada siapa. Insya Allah nanti Bunda Eri bisa menjawabnya. Baik, kami serahkan kepada Bunda Eri. Silakan Bunda Eri. Terima kasih Ibu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah. Shalawat atas Rasulullah SAW. Pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk membahas apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Oleh dari pembahasan yang terakhir saya bahas tentang Isra Mi'raj. Masih ingat itu yang terakhir saya bahas di MT Khairunnisa ini ya. Kita sekarang hari ini bahas oleh-olehnya. Oleh-olehnya kan sholat ya. Terima kasih untuk Ibu Yanti, Ibu Ria, Ibu Reni, dan seluruh jajaran pengurus di MT Khairunnisa. Alhamdulillah, ada beberapa sahabat dari Katimusku yang bergabung. Sebetulnya pembahasan sholat ini sangat penting sekali untuk perempuan. Maka momen ini
sekali kita belajar hari ini, itu akan berdampak pada sholat-sholat kita selanjutnya. Mungkin kalau offline bisa sambil praktek, tapi meskipun ini secara online, insya Allah bisa diaplikasikan ya nanti saat praktek. Apa yang membedakan antara sholat laki-laki dengan perempuan? Perbedaannya sih tidak terlalu mencolok ya. Perbedaannya tuh sebetulnya hanya satu. Hanya satu. Satu tuh apa? Kalau perempuan itu sholatnya lebih tawadu, lebih menjaga lekak-lekuk tubuhnya sama dengan hari-harinya. Satu itu. Betul. Jadi satu tawadu itu dibedakan pada gerakan yang pertama, diingat ya. Ini sebetulnya ini akhir, tapi biar kita ingat supaya langsung tahu di mana bedanya. Pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat sujud, tempat tawaduknya perempuan, tawadu itu berarti lebih merendah kalau perempuan, ya. Sehingga hadis-hadis akan bermunculan bahwa takbiratul ihram boleh sampai sini, boleh sampai telinga. Yang telinga itu untuk perempuan. Hadisnya sahih. Jadi kalau laki-laki begini, kalau perempuan jempolnya di bawah telinga. Itu. Satu itu. Di dalam gerakan perbedaannya. Kalau dalam secara hakikat tadi hanya satu ya. Jadi sholatnya perempuan itu lebih merendah, lebih menjaga lekak-lekuk tubuh itu. Sehingga kalau perempuan sujudnya itu lebih rapat tubuhnya. Rukunya lebih rapat dan takbirnya di tiga itu ya, tiga gerakan itu yang berbeda. Ya, hadisnya sangat sahih. Mohon izin, saya mau menampilkan slide ya. Ya. Kita lihat, kita memberikan tema hari ini tentang kelanjutan serial kajian fikih perempuan yang banyak ya, silabusnya lebih dari 12 ya. Ini mungkin yang keberapa Ibu Tisha? Fikih ketiga ya. Tata cara sholat yang benar bagi perempuan. Mari kita lihat dulu perintah sholat dalam Al-Quran. Setidaknya ada 11 ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah sholat. Ini tidak ada di slide ini, tapi kalau Ibu mau nanti bisa saya kirim ke Ibu Tisha, saya ketik dulu. Karena penting juga ya, perintah sholat diulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Mulai dari Al-Baqarah ayat 43. Tulis saja dulu ya. Al-Baqarah ya. Ayat 43. Selanjutnya juga Ali Imran juga sama, ayat 43 juga. Ali Imran ada di sini di slide. Surah Al-Isra ayat 78, Surah Hud ayat 114, An-Nisa 103, Al-Baqarah tadi ya 43, Ali Imran juga 43, Al-Baqarah 45 juga ada, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah ayat 110, Ar-Rum ayat 17-18 juga perintah sholat, Az-Zariyat 56 yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu juga perintah sholat. Al-Hajj 78, Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah tadi ya. Terus banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan sholat. Itu adalah perintah sholat secara umum. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Ya. Nanti kalau Ibu menginginkan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah sholat, bisa minta ke Ibu Tisha ya. Sekarang, mana perintah sholat yang khusus untuk perempuan? Ini, Ibu bisa lihat. Ali Imran ayat 43. Maaf ada sedikit tipe ya, saya ngeditnya tadi cepet-cepet. Silakan Ibu, siapa yang mau baca? Mulai dari pengurus. Saya baca dulu Bunda. Ya, kita mengharap pahala baca Al-Quran pagi ini. Pahalanya mengalir untuk semua yang hadir di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Ali alamin. Imran ayat 43 ya Bunda. Ya. Benar ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nanti kalau Ibu ada yang nanya semuanya, mana yang khusus perempuan ayatnya? Yang ini. Kenapa ini dikhususkan untuk perempuan? Karena langsung perintahnya kepada perempuan. Iya, itu Ibunda Maryam. Sampai Allah langsung spell di bagian sujud, di bagian rukuk. Agar rukuknya perempuan, sujudnya perempuan, takbirnya perempuan itu lebih merendah daripada laki-laki. Caranya gimana? Nanti akan dilihat ya ke bawah. Jadi ini ya ayatnya untuk perempuan. Kalau tadi yang saya bacakan 11 ayat tadi, kode bukan dibacakan ya, kode-kode ayat tadi itu untuk umum. Kalau ini khusus perempuan. Apa yang penting dalam sholat perempuan? Yang pertama, sama saja dengan sholat laki-laki masih. Menjaga sholat pada waktunya. Jadi jangan mentang-mentang kita harus melayani suami sehingga kita lalaikan sholatnya. Padahal di sini Allah sudah bilang, jagalah sholatmu tepat pada waktunya untuk perempuan. Mau dibaca perintah yang seperti ini? Surah Al-Ahzab, silakan Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimnas sholata wa atinal zakata wa ati'na wa rasuluh. Hendaklah kalian para perempuan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Tadi sekarang terjawab, sering orang yang bertanya, Bunda, gimana ya? Kalau subuh itu kan suami saya bangun. Dia mau berangkat kerja, sementara udah azan subuh. Mana yang saya dahulukan? Ada yang bertanya gitu ke saya. Lalu mari kita lihat ayat ini. Waqimnas shalah, dirikanlah salat perempuan. Tanda untuk perempuan, karena untuk laki-laki kan waqimus shalah. Ini aqimnas shalah, khusus perempuan. Gitu. Wa atinaz zakah. Tunaikan zakat. Perempuan itu kadang-kadang zakatnya suka nunggu bapaknya ini mau berzakat apa enggak. Padahal pada diri kita juga ada yang harus ditunaikan. Lalu suami dulu apa sholat dulu? Allah jawab pada ayat yang ujung tadi Ibu Yanti. Wa ata'nallah. Patuhlah kepada Allah. Taat Allah. Wa rasulah dan utusannya. Dahulukan aja sholat. Mohon izin kepada suami. Izin. Aku sholat dulu. Menghadap Rabb karena aku harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Agak parah juga kalau ada suami yang tidak memahami, ingin selalu dilayani. Sementara suami itu lupa kalau istrinya itu adalah titipan dari Allah untuk dibina agar ibadahnya jangan sampai terlantar. Ada lagi sebagian suami yang sangat senang dengan ketakwaan dan taat istrinya kepada Allah. Meskipun si suami itu kadang-kadang kurang ibadah, tapi senang melihat istrinya ibadah. Iya, mas sholat subuh dulu. Gampang ayah bisa cari sepatu sendiri, baju sendiri, itu indah banget ya. Ada yang begitu. Ya, tapi yang jelas, dahulukan sholat perempuan. Ya, sekalipun kepatuhan kepada suami itu menentukan rumah tangga seseorang. Ada kadang yang seperti itu, sampai cerai. Kenapa? Dia mah katanya bukan yang layanin suami, ngelayanin Allah terus. Jadi kalau ditanya, mana yang didahulukan antara waktu sholat datang dan suami membutuhkan sesuatu dari kita. Allah bilang, wa'ati'nallaha wa rasulah. Ya, itu perintahnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Perintah kepada muslimah ini. Ya. Sholat itu rukun kedua dari Islam.
Karena yang pertama adalah syahadat, ya. Dan sholat itu imaduddin, tiang agama. Jadi rasanya tidak mungkin ada orang Islam tidak sholat. Apa yang orang sering viral-viralkan, suka sebut Islam KTP. KTP-nya Islam, sholatnya enggak. Jadi tidak mungkin ada orang Islam tidak sholat. Tapi akan marah sekali kalau orang tidak sholat itu dipanggil kafir. Betul. Padahal definisi kafir dalam Al-Quran itu adalah orang yang mengingkari nikmat Allah dan perintah Allah. Tapi kita sering berfokus kepada kafirnya yang di luaran. Padahal kafir itu banyak yang di tubuh-tubuh Islam. Yaitu orang yang meninggalkan sholat. Tapi kan kita nggak tega kalau manggil dia telah kufur. Kan perbuatannya kufur, orangnya kafir. Sama dengan perbuatannya korupsi, orangnya koruptor. Sama begitu. Itu banyak yang curhat seperti itu. Istrinya sangat rajin beribadah, istrinya sangat rajin belajar Al-Quran, tapi sang suami belum tergerak. Itu tinggal ibu berdoa kepada Allah, memohon agar sejalan, seiman, luar biasa, Masya Allah. Aduh, suami istri til jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ibu-ibu MT Khairun Nisa ini adalah pasangan-pasangan pilihan Allah yang sejalan, seiman, sampai surga. Amin ya Allah. Ya, seperti ini perintah sholat khusus ya untuk perempuan. Jadi kalau mana yang didahulukan, dahulukanlah sholat. Ya, bahkan ini seorang istri yang rajin beribadah mendekat kepada Allah mampu meluluhkan hati suaminya. Pernah saya ceritakan, tapi entah lupa di mana, di MT Khairun Nisa atau di mana, ada seorang istri dalam kitab Uqudul Jain, seorang istri itu rajin ibadah. Bahkan di setiap tingkah lakunya selalu dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Sampai suaminya itu sampai penging telinganya karena mendengar istrinya selalu berlindung kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah. Suaminya ingin mengujinya suatu hari. Coba ini. Dia selalu menyebut nama Allah. Allahnya bisa nolong dia apa tidak? Suatu hari istrinya suruh keluar. Suaminya sengaja memasukkan berkas-berkas dia sendiri, dimasukkan ke dalam sumur. Pas pagi-pagi mau kerja, istriku, bawakan data-data. Padahal data-datanya itu sudah dibuang ke sumur oleh suaminya. Gitu. Udah gitu, istrinya dengan santai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan Jibril angkat kembali itu berkas dan data-data si suami yang dibuang ke dalam sumur, masukkan kembali ke dalam lemari. Selama proses si istri membaca isti'adzah dan basmalah, Jibril bekerja dengan kun fayakunnya Allah. Set, kembali data itu dikembalikan ke dalam lemari dalam keadaan kering. Kan sumur basah dan datanya tidak ada yang hilang. Ketika membuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Datanya utuh, suaminya kaget, lututnya bahkan bergetar. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Bukannya saya sudah buang data-data ini ke sumur. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermalukan si istri. Bahwa dia lebih berarti daripada Allah dan Rasulnya. Ternyata apa? Istrinya biasa aja karena istrinya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Gitu. Ternyata malaikat Jibril sudah diperintahkan Allah untuk mengembalikan berkas yang dibuang suaminya. Sejak itu suaminya menjadi orang yang takwa kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu dalam setiap situasi selalu menolongnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi mudah-mudahan kita menjadi istri mampu seperti itu. Ya, membuat takwa suami semakin meningkat. Gitu. Amin ya Allah. Luar biasa. Sejak itu suaminya rajin belajar Quran, baca Quran. Percaya sama Allah karena itu hal itu kecil bagi Allah yang tadi itu. Allah bahkan mampu menghidupkan dan mematikan saat di bumi. Ya, itu kecil itu.
dengan hanya segitu saja hatinya sudah sangat tergetar. Jadilah seorang istri yang mampu mengangkat derajat suaminya, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya suaminya menjadi pelindungnya dari apa? Dari kejaran api neraka. Ya, itu sekelumit tentang perintah sholat. Apalagi yang harus diperhatikan oleh perempuan di sini? Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Nomor 2. Ada yang mau baca? Silakan. Surah Maryam. Buria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adu'ul ussalat wattaba'u sahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila solihan faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Hamzah ya. Alif. Silahkan artinya. Adapun menunda pengerjaan sholat hingga keluar waktunya tanpa ada uzur syar'i termasuk dalam menyanyiakan sholat. Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Yang dimaksud menyia-nyiakan sholat adalah mengerjakan hingga keluar waktunya, sehingga ancaman yang diberikan adalah kelak ia akan mendapatkan ghoya atau kerugian. Makna lain dari ghoya adalah nama lembah di Jahannam. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Jangan sampai meninggalkan sholat sampai keluar waktu. Ya, apalagi sampai kita meninggalkannya habis belanja dari Tanah Abang sampai rumah, tahu-tahu udah maghrib lagi. Yang ditinggal mana? Dari mulai zuhur dan asar. Pergi ke Tanah Abang dari subuh. Jangan sampai ya. Sampai Nabi mengatakan, man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, maka dibalas, dimasukkan ke neraka Jahannam ghayya, salah satu lembah di Jahannam. Alhamdulillah. Masuk lembah di gunung di sini aja kita takut, apalagi lembah di Jahannam yang sudah curam jelas, sudah apinya jelas. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, memperutkan hawa nafsu. Keluar dari waktu, baik. Saya bahas ya tentang waktu-waktu sholat ya, supaya kita paham mana waktu sholat. Saya kasih gambaran mulai dari zuhur ya. Izin Ibu Ria dari zuhur ya. Zuhur. Waktu ada namanya waktu fadilah. Waktu yang utama. Waktu fadilah itu ketika, caranya juga, ketika Allahu Akbar,
kita duduk mendengarkan azan karena ada adabnya. Kita harus membaca doa setelah azan. Setelah berdoa setelah azan, kita langsung ambil air wudhu atau fadilah ini. Kita sudah berwudhu sebelum azan. Luar biasa itu. Sebentar lagi kayaknya azan gitu kan. Udah tahu sekarang kan waktunya. Azan itu jam berapa? Ada 11.57, ada 12, selalu berubah-ubah dalam 10 hari ya waktunya. Udah azan gitu, langsung sholat. Nah itu namanya waktu fadilah. Waktu yang utama namanya ya. Bahasa kitanya yang utama. Itu waktu yang utama. Ingatlah perempuan, keren sekali kalau kita bisa sholat di waktu fadilah. Gitu. Saya kalau mengaji offline, saya kan sering mengaji offline. Contoh di Pamulang Estate, saya mengaji kajian Riyadhus Shalihin, fikih dan tauhid dan segala macam ya. Itu saya kalau dipinta ibu-ibu untuk makan, itu saya tidak makan. Malah saya mewajibkan jamaah saya semua jamaah dulu baru makan. Sudah dilakukan dari tahun 2008 istiqomah. Jadi kita tuh habis ngaji kan kalau kajian Riyadhus Shalihin sama seperti ini. Saya selalu menyuruh ibu-ibu untuk membaca hadis atau Al-Quran yang ada dalam kitab. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Mari kita wudhu, mari kita sholat jamaah. Si pribumi sudah menyiapkan mukena-mukenanya atau kadang jamaah membawa dari rumah. Setelah selesai sholat, baru mau tingkah apa saja. Kenapa? Itu dirindukan oleh ibu-ibu. Saya rindu hari Rabu. Kenapa? Rindu jamaah, sholatnya tepat waktu. Itu namanya waktu fadilah. Waktu utama. Yang kedua, waktu itu adalah namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu namanya waktu pilih-pilih. Waktu udah keluar dari waktu fadilah. Ya, misalkan waktu fadilah sudah keluarlah setengah satu sampai jam 2 itu namanya waktu ikhtiar. Ya, ibu telat baru sampai rumah jam 2, masih ada waktu. Karena yang dimaksud di sini, orang yang menyanyiakan sholat itu keluar waktunya. Ini kan belum keluar waktunya. Jam setengah 1 sampai jam 2, itu adalah waktu ikhtiar ya. Saya kasih 3 aja ya. Ada selanjutnya namanya waktu darurat. Waktu darurat itu adalah ketika, sudah jam 2, sebentar lagi, sebutlah asar sekarang 14 atau 15 ya. 15. Jam 15, jam 3 lah. Rata-rata asar gitu ya. Tetapi kita belum sholat zuhur. Gimana ini? Entah itu darurat. Kan waktu darurat namanya ya. Entah itu darurat perjalanan. Entah itu darurat sakit di rumah sakit. Atau darurat-darurat yang lainnya. Apakah kita masih wajib sholat? Wajib sampai kapanpun. Bahkan Imam Asy-Syafi'i membolehkan untuk mengqodoknya apabila ingat bahwa itu adalah lalai meninggalkan kewajiban. Tapi tidak dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang, gak usah dikodok, dosa-dosa aja. Tetapi perbanyaklah sunnah-sunnah untuk menambal yang ketinggalan. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, wajib aja. Sampai harus dikodok. Jadi waktu darurat itu saya kasih tahu nih, paling akhir ya. Darurat paling akhir, tapi jangan digunakan. Jangan dibiasakan. Saya menceritakan doang, jangan dipakai. Ketika ibu sampai rumah, ibu wudhu ke kamar mandi. Ibu pakai mukena. Ketika ibu sholat, misalkan ibu suka pakai usolli dengan prolog bahasa Arab, usolli fardal asri, arba'a raka'atin, gitu kan. Mustaqbilal Ka'bah, misal Allahu Akbar. Ibu baru segitu. Tahu-tahu apa? Di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar. Itu sah sholat ibu. Paham ya? Itu masih sah. Sholat zuhurnya masih sah. Kenapa? Karena ibu dapat takbirnya. Seluruh rukun diwakili oleh takbir. Tapi tadi ingat, kata saya, jangan dipakai. Itu untuk terdarurat banget. Gunakanlah waktu fadilah. Ya. Gitu. Kalau ini banget, banyak
kerjaan atau lainnya yang terpaksa tidak bisa ditinggalkan, gunakan waktu ikhtiar. Mudah-mudahan sejak hari ini banyak yang ikut waktu fadilah. Begitu azan, langsung kita sholat, kita wudhu, ya. Sunnah jangan lupa. Ini belum membahas tentang sholat sunnah, baru sholat fardu. Sunnahnya 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Baru kita sholat. Lalu kapan waktu asar? Asar itu ketika azan itu udah masuk, itu adalah waktu fadilah. Sama dengan zuhur tadi. Nah, berakhirnya kapan? Sama, berakhirnya waktu ikhtiar sedikit ya, waktu asar itu ya, jam 4 gitu. Berakhirnya ya kayak tadi. Datang azan maghrib, itu adalah akhir waktu asar. Paham ya? Bagaimana kalau saya tiba-tiba sholat, baru juga saya mau baca Fatihah, tiba-tiba azan maghrib, sah sholatnya. Sholat asarnya sah. Ya. Tapi jangan dibiasakan, jangan digunakan kalau menurut saya. Ya, nanti takut kebiasaan. Isya juga sama ya. Isya juga sama. Isya juga mulainya Isya adalah pas azan Isya, berakhirnya adalah azan subuh. Jauh ya. Paling banyak Isya. Berakhirnya Isya, azan subuh. Waktunya panjang. Ya. Tapi jangan dibiasain. Aduh, Isya panjang banget waktunya. Tidur dulu dah. Nanti juga kan tahajud, sholat Isya, sholat taubah, sholat hajat, tahajud. Tiba-tiba apa? Lolos. Blong. Tidurnya terlalu nyenyak. Tiba-tiba pas bangun, astagfirullah, jam berapa ini? Oh, jam 4. Gitu. Jam 4 habis itu buru-buru ke kamar mandi subuh itu paling lama. Ya kan? Ada yang buang hajat dulu, yang buang iler dulu, yang cuci-cuci muka dulu. Ya kan? Pakai sabun skincare dulu, baru bangun tidur. Tahu-tahu pas ke sejadah, 14, 15, subuhnya kapan? Wah, pokoknya sholat aja. Begitu subuh, usolli fardhu isya nih, 4 rakaat. Terus apa lagi? Mustaqbilal Ka'bah. Allahu Akbar. Baru juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan baca yang tahqiq kalau udah telat, baca yang hadar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Jangan sampai pakai ini. Ya. Semua disegerakan. Sholatlah di waktu fadilah. Begitu azan Isya datang, kita udah siap-siap menuju sholat. Jangan sampai kita melakukan sholat di waktu daruroh. Apalagi kalau sholat di luar waktunya. Kalau di luar waktunya, kita di kamar mandi habis, pas kita ke sejadah udah waktu subuh. Ibunya bingung. Gimana nih, Isya dulu apa subuh dulu? Udah dapat gaya nih. Nih, kerugian goya itu. Udah dapat goya, kerugian. Aduh, habis waktunya. Mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kan kata Allah di sini apa tadi? Illa man tab. Kecuali orang yang bertaubat. Jadi banyakin taubat, ya. Taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sholat ketinggalan, boboknya terlalu nyenyak. Dari mana Ibu? Habis nonton konser. Ya, jadi saya ulang bahwa waktu sholat itu ada 3 ya. 1 waktu fadilah, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu daruroh. Gunakanlah waktu fadilah. Mentok-mentok gunakanlah waktu ikhtiar. Kalau memang sangat darurat sekali, lakukan di waktu darurat selama belum azan. Bahwa waktu sholat ada 3 ya. Iya. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu darurat. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut. Berat di share ini mungkin sinyal ya. Apalagi yang paling penting di sholat perempuan? Yang paling penting di sholat perempuan di sini, kalau perempuan
Apalagi kalau di masjid ada yang nyuruh azan gitu, jangan. Atau yang nyuruh iqomah, jangan. Tidak disyariatkan. Kecuali sholatnya di rumah sendiri. Iqomahnya tidak kedengaran orang lain atau sedang jamaah dengan perempuan, hanya iqomah aja. Ya. Jadi kalau di masjid itu tidak disyariatkan untuk adzan dan iqomah perempuan. Itu yang membedakan kita dengan laki-laki. Nomor 4. Yang tadi dibahas pertama loh ini, nomor 4. Perhatikan setiap tubuh perempuan yang termasuk aurat. Oh, yang bukan ini yang aurat ya. Coba Ibu lihat. Mana cara menggunakan penutup saat sholat. Nih. Tutuplah semuanya kecuali wajah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, wajah. Maaf Ibu, ini saya kelihatan dagu di sana Ibu Tisha? Iya, kelihatan. Nggak ada laki-laki ya. Nah, ini aurat masih nih. Dagu saya ini masih aurat Ibu. Caranya gimana? Nih, beliau mau kena yang ada apa di sini namanya Ibu Tisha, yang segitiga karet. gitu. Karet. Apa? Nah, ada kain tambahannya gitu loh yang segitiga. Iya, ada. Ada tambahannya segitiga di bawah. Bu, yang benar ini tuh lihat. Ini yang benar. Ya, kalau sholat tutup ya ininya. Itu masih aurat soalnya tadi dagunya. Ya, kalau pakai jilbab saya begini, ini tutup. Ya, itu masih aurat. Makanya carilah mukena yang ada bahan tambahnya ini ke sini, bisa menutup ini. Mulai dari sekarang diraba-raba ya kalau sholat. Lebih baik pakai peniti kalau kebesaran. Supaya bisa menutup aurat yang benar di muka, bagian muka. Ya, seperti ini. Loh. Kalaupun pakai jilbab di luar sama ya, dicek jilbabnya. Naikin aja ke sini. Seperti saya sekarang kelihatan ya Bu? Kelihatan. Ya, kalau pakai jilbab kan gini tuh. Saya buka lagi. Ini masih aurat dalam sholat ya. Oh iya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa ada peningkatan mulai dari memakai mukena ya. Kalaupun nggak mukena ya jilbab ini, jilbab ya kayak saya gini. Naikin. Gitu. Setelah sholat boleh begini karena takut aneh nanti kelihatan orang-orang. Atau sekarang sudah banyak ya khusus jilbab yang bisa menutup dagu ini sudah banyak. Ada bahan tambah di sini nih segitiga gini. Itu untuk menaikinnya, untuk nutupin dagu ini karena masih aurat. Paham sampai situ insya Allah ya. Ada pendapat lain jika ada laki-laki non mahram yang melihat sholat bagi yang menggunakan niqab ya, bagi yang menggunakan niqab atau cadar nggak apa-apa dipakai saja. Pandemi malah semua pakai ya. Banyak orang-orang yang nggak buka masker. Itu kembali ke sini dalilnya. Kan sebetulnya kan harus dibuka gitu muka, tapi karena pandemi ada darurat lain, akhirnya maskernya dipakai. Nah kalau orang yang pakai niqab sama, tutup saja, tutup aja nggak apa-apa gitu. Ada lagi dari Ummu Salamah, ia bertanya kepada Nabi, apakah wanita boleh sholat dengan mengenakan gamis dan kerudung saja? Seperti kita kalau pergi ke mall, pergi sedang tadabur alam, pergi keluar, lalu apa jawabannya? Tidak pakai sarung. Nabi berkata, idza kana dir'u sabiqun yuqatti dhuhura qadamaiha. Jawaban Nabi ya, boleh jika memang gamisnya lebar, memanjang, hingga menutupi punggung telapak kakinya. Seperti kita bukan hanya di Indonesia ya, ketika umroh, ketika haji ya, pakai gamisnya lebar, ya kan? Jilbabnya lebar, terus tutup telapak kakinya. Pakai kaos kaki. Tapi maaf, di Mekah itu banyak malah yang kelihatan apa kaki. Itu pengikut Imam Hambal. Yang dimana kalau masuk ke negara haram, jangan sebagai penghormatan jangan ada apapun di kakinya. Ya tapi suka lucu saya bilang, auratnya malah kelihatan. Sementara ini kan syar'i. Secara syar'inya aja suruh ditutup. Ya, gitu. Kalau nggak pakai kaos kaki, ya minimal gamisnya panjang melebihi kaki. Bisa menutup kaki. Intinya seperti itu ya, aurat perempuan dalam sholat. Diperhatikan.
dagunya ini aurat, kalau pakai mukena atau jilbab, boleh pakai gamis, boleh pakai jilbab saja, tidak pakai mukena, boleh yang berwarna. Ya, yang ini udah dipahami insya Allah, biar kita bisa menyelesaikan seluruhnya. Sebentar lagi udah jam 11 aja nih. Nih, ini yang saya bilang tadi, yang pertama di atas. Perbedaannya perempuan dengan laki-laki, menghimpitkan anggota badan ketika ruku dan sujud. Di sini tidak ada takbir, padahal takbir juga sini nih, sampai telinga. Saya ingin buka ini untuk mencontohkan. Bentar ya, nak. Kelihatan muka saya, Bu? Kelihatan. Ingin mencontohkan ini, Ya. yang di bawah ini. Kelihatan nggak, Ibu Tisa? Ya, kelihatan. Nih, ini telinga, ini jempol saya. Iya. Nih, begini. Oke, gini ya. Kalau perempuan ya. Ya, gini. Kalau laki-laki di sini, ini laki-laki. Oh. Tapi kalau Kita perempuan sholatnya begini tidak masalah, karena itu perintah secara umum. Paham ya? Jadi jangan di situ jangan berdebat. Kalau ada perempuan sama dengan laki-laki begini tidak masalah, karena itu turun perintah secara umum. Ini hanya sedang ada dalil dua-duanya sahih. Secara takbir Rasulullah itu begini, atau Rasul mengatakan pada perempuan begini. Saya baca ya hadisnya biar paham. Tidak ada di slide. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Imam Baihaqi. Kenapa tadi takbirnya jempolnya di sini? Dan ini maaf, di dada ini dirapatkan. Rapat. Mohon maaf, agak sedikit dewasa bahasanya. Ada putra saya di sini. Maaf, susu duanya ini loh, yang punya kita bukit dua bukit kita, itu dikepit. Kan di sininya dirapatkan. Perintahnya rapatkan, dihimpit nih. Dihimpit, Bu, dari sini, mulai dari bawah, dihimpit nih. Ini nanti akan sama dengan gerakan ruku, tinggal nurunin. Dihimpitkan rukunya, caranya ruku ya, Bu. Caranya ruku yang sesuai hadis Nabi, saya baca ya. Bahwasanya Rasulullah melewati dua perempuan yang sedang melaksanakan sholat. Beliau mengatakan, jika kalian berdua bersujud, dengar ya, kemudian menempelkan sebagian anggota tubuh ke bumi, maka sesungguhnya perempuan itu tidaklah seperti laki-laki. Langsung diajarkan dua perempuan itu oleh Rasulullah. Begini nih, cara sujud dan rukunya perempuan. Dihimpitkan. Ini sudah dikeluarkan, didiskusikan oleh Ustadz Muhammad Tuasikal, Abdul Tuasikal. Ya, beliau kan yang salafus sholih malah sama seperti itu. Ya, itu yang biasa saya malah di pesantren diajarkan oleh guru malah. Gitu. Jadi tidak renggang saat ruku dan sujud perempuan. Maaf, ini apa namanya, sikut. Sikut tangan ketika ruku ada di perut. Ya. Ininya tetap di sini. Aduh, kalau begitu saya jadi rindu offline deh. Biasanya kita mengadakan gerakan sholat kalau di rumah Ibu Ita di Cinere. Bahkan di Jatipila ya dulu, pertama kali 2008. Saya bawa Ibu Ita dan teman-temannya di Didaktika ya. Saya ajarkan semua sholat. Sampai ketika ruku itu, saya taruh gelas, saya taruh telur. Kalau telur tidak jatuh, gelas tidak jatuh, rukunya sudah benar. Karena harus lurus punggungnya. Terutama harus dihimpit tangannya ke perut, ke paha. Ketika sujud sama, itulah perempuan. Di situ. Jadi perbedaan hanya pada kalimat himpit dan lebih merendahlah perempuan. Dihimpit ya. Seperti itu. Maka dalam hadis tersebut dikatakan oleh Nabi secara gamblang bahwa tata cara sujud antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Jika laki-laki merenggangkan anggota tubuhnya, sedangkan perempuan mengumpulkan atau menghimpit anggota badan dengan sebagian anggota lainnya. Itu.
Itu menandakan bahwa perempuan itu lebih merendah, lebih tawadhu. Ya. Paham sampai di sini ya? Di sini wanita dalam menghimpitkan anggota badannya, ruku, sujud, tidak membuka, merenggangkan. Tapi kalau ada wanita yang merenggangkan tangannya, jangan dilarang karena itu perintah secara umum, ya. Ibu selama ini direnggangkan tangannya ya, tidak dosa. Kalau saya memang dari pesantrennya Bu sudah dihimpit. Saya diajarkan dulu. Udah dihimpit mulai dari takbiratul ihram gini himpit, ruku dihimpit, ketika sujud juga saya dihimpit. Ini ke lambung, Bu. Tangan ini ke lambung. Itu guru saya dulu menceritakan gitu. Sehatkan lambungnya dengan olahraga dalam sholat. Maka oleh karena itu ada nilai tersendiri dalam sholat. Engkau sehat. Olahraga terbaik sholat itu. Gitu. Lambung kamu ditekan saat ruku. Gitu. Luar biasa. Ruku dan sujud. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam Al-Majmu', Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Mukhtasar, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam cara mengerjakan sholat kecuali. Jadi ada pengecualian ya. Wanita disunahkan untuk merapatkan anggota tubuhnya dengan lainnya atau menghimpitkan antara perut dan paha saat sujud. Ini juga dilakukan ketika ruku, dilakukan setiap sholat. Dilakukan juga dalam mulai dari takbiratul ihram tadi. Ini panjang. Kemarin saya bertanya sama Ibu Tisha, apakah mau dibuat 2 session? Karena paham waktu dari jam 10 itu. Gitu. Saya lanjutkan biar semuanya dapat dulu. Perempuan boleh sholat berjamaah. Baik itu di rumah maupun di masjid. Tidak terlarang. Itu aja intinya. Bisa di-share nanti ya, untuk informasi lebih. Boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi ada kata-kata di ujung. Sholat wanita di rumahnya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih tertutup. Tapi di masjid juga sekarang sudah ada hijabnya. Iya nggak? Gitu. Bahkan girohnya lebih tinggi, lebih semangat. Teman-teman tetangganya jadi rajin berjamaah. Menjadi pelopor jamaah di masjid. Masya Allah. Kayak jamaah saya di Majalengka, sholat subuh pun berjamaah itu ibu-ibu. Luar biasa. Saya tidur di majelis di Majalengka, saya dibangunin sama mama angkat saya. Bunda, sholat di masjid. Saya kaget dulu. Di masjid, mah. Iya, ibu-ibu semua sholat di masjid. Oh, Masya Allah. Saya luar biasa. Padahal di situ ada majelis, saya tidur di majelis gitu. Maksud saya mau sholat di majelis. Ayo Bunda, di masjid di sini mah udah tradisi. Masya Allah. Seluruh rumah penduduk sholat subuh di masjid. Sampai merinding. Luar biasa. Wala tamna'u nisa'kumul masajida wa buyutuhunna khairun lahun. Ini perintah kepada laki-laki ini boleh diceritakan ke suami ibu. Supaya apa? Supaya jangan menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Gitu. Jangan dihalangi. Memang sebaiknya di rumah. Karena takut apa? Suaminya pengen kopi, ibunya masih ngerumpi di masjid. Yang dilarang ngerumpinya, bukan sholatnya. Ya. Masalahnya banyak bicara. Ketemu teman ini, gitu. Bapak di rumah lagi nunggu. Kopi. Nah itu yang menjadi udahlah di rumah saja. Takutnya nanti nyari kopi ke tetangga kan malu ya, Bu Tisha. Semua dikondisikan ya. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW di dalam kitab Fiqhus Sunnah atau di dalam tata sholat Nabi? Menghadap kiblat apabila tahu kiblatnya. Kalau tidak tahu, nggak apa-apa ngadep kemana saja, tapi mustaq bilal Ka'bah, ya, ke Ka'bah. Terus mengucapkan niat prolog itu boleh, ya, yang sunnah, yang usolli fardhu zuhri boleh, tapi menghadirkan niatnya di mana? Di hati. Tapi harus ditain. Apa itu tain? Tain itu ditentukan sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, pas subuh. Harus ditentukan ya. Jangan cuma niat saya sholat 4 rakaat, jangan. Ada tain. Nanti sholat mana nih? Sholat bayar hutang, jangan-jangan. Sholat kodok nih. Sebutkan sholatnya. Zuhri, asri, ya.
Itu secara ucapan. Tapi kalau secara niat di mana? Saat takbiratul ihram ya. Allah, di situ kita udah ingat. Kita mau dari wudhu aja kita udah ingat kita mau sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu. Yang jelas fardu dan ta'yin waktu, jangan ketinggalan ya. Waktu itu ditentukan. Lalu Rasulullah mengangkat tangan sejajar pundak nih, lihat. Mengangkat tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Telinga yang tadi untuk perempuan. Kalau ada perempuan yang sejajar pundak, nggak masalah. Karena perintah secara umum Rasul lakukan dua-duanya ya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kalau sejajar telinga kayak tadi yang saya ajarkan. Ini yang saya pakai. Kalau ada yang begini, nggak masalah. Karena itu secara umum. Lalu bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada dan memandang pada tempat sujud. Tapi bukan dada yang ini ya. Ini di sini. Kalau perempuan di bawah di perut ya, di bawah bukit nih. Lalu apalagi membuka sholat dengan bacaan doa iftitah. Doa iftitah itu ada 3 ya Bu. Boleh pilih mau yang mana Ibu. Ada yang ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Ini hadis Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Silahkan ya, jangan berdebat. Makanya saya bawa semua, dibolehkan. Yang kedua yang ini, jangan berdebat juga. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masrik. Yang mana Ibu? Ini ada di hadis Bukhari, Muslim, An-Nasai. Ada yang cara ketiga, semua Rasul baca ya. Tapi kalau kita baca 3-3-nya kelamaan. Kapan masaknya itu Ibu Tisa? Baca salah satu boleh. Yang ini yang umum. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada kesalahan, mohon maaf, itu adalah tak katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ini ayat Quran ya. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, surah Al-An'am ini ya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ananya ini salah, mohon maaf, kurang alif, tapi memang harus pendek. Wa ana. Ini yang saya baca. Kalau Ibu terserah mau baca yang mana. Kenapa saya baca ini? Saya tertarik dengan kisahnya. Nih kisahnya. Dari Ibnu Umar berkata, ketika kami tengah melaksanakan sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba adalah salah seorang di antara kami, nih, ada yang membaca Allahu Akbar Kabiro tadi secara komplit ya. Lalu Rasulullah berkata, setelah selesai sholat berkatanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar Kabiro alhamdulillah katsira? Padahal dia bacanya kecil ya, nggak kedengaran. Tapi Rasul tahu ya. Kira-kira dari mana taunya? Ya, Rasul mah punya ini CS, malaikat Jibril tahu aja, dikasih tahu. Kenapa? Orang itu udah takut ya, yang baca tadi, takut salah. Betul nggak Ibu? Ibu kan pengen belajar sholat yang benar tuh karena takut salah. Jangan-jangan saya Allahu Akbar Kabiro salah ya. Allahu Baid mungkin ya. Ternyata 3-3-nya boleh. Ya. Ini orang ini ditanya takut salah menjawab. Siapa tadi yang baca itu? Dia lirik. Lalu dia berkata, saya ya Rasulullah, sambil ketakutan. Rasul bersabda, wah saya takjub dengan doa itu. Itu adalah doa yang dengannya pintu-pintu langit dibuka. Gitu, luar biasa. Jadi kalau sholat baca doa iftitahnya yang Allahu Akbar Kabiro, pintu-pintu langit dibuka. Tadi 3-3-nya ada keistimewaannya tersendiri ya. Lalu Ibnu Umar berkata, saya tidak pernah meninggalkan doa itu semenjak saya mendengar Rasulullah mengatakan tentang keutamaan Allahu Akbar Kabiro. Itu alasan saya juga bacanya Allahu Akbar Kabiro. Kalau Ibu ada yang membaca 2 versi yang di atasnya, tidak apa-apa. Semuanya sahih. Tidak ada perbedaan ya, dan semua ada keutamaannya. Seperti keutamaan ini, saya suka baca di luar sholat Bu, yang ini. Yang ini suka saya baca di luar sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib.
Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan saya suka baca ini di luar sholat. Ya, itu iftitah ya. Lalu baca ta'awud. A'udzubillah berbagai versi boleh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi boleh. A'udzu seperti apa saja boleh. Yang paling singkat saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ke-8 baca surah Al-Fatihah. Ya, sampai amin. Takmin. Sampai selanjutnya membaca surah dalam Al-Qur'an. Surah Al-Qur'an ada yang ditentukan oleh hadis-hadis Nabi, ada yang bebas saja. Ibu mau baca juz 30 apa mau baca 30 juz boleh ya. 9, 10 setelah membaca surah diam sejenak, namanya saktah. Ingat namanya ya, Bu? Saktah. Saktah itu diam sejenak. Nah, lalu angkat tangan, bertakbir, kemudian ruku. Setelah ruku bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Ibu mau tahu kenapa berbeda dengan gerakan-gerakan lain? Saya bahas, biar Ibu tahu ya. Kan yang lain Allahu Akbar, tapi kok habis ruku Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami Allahu, mendengar Allah, liman kepada orang hamidah yang memujinya. Emang siapa yang memujinya? Asbabul wurudnya bagaimana? Kisah kronologi kejadian ini bagaimana? Begini ceritanya. Rasulullah SAW mengimami sholat di masjid. Biasanya Abu Bakar selalu sudah ada di masjid menunggu Rasulullah. Tapi ketika itu Rasulullah tidak melihat Abu Bakar. Mana ya? Abu Bakar nggak ada. Ternyata Abu Bakar itu ada uzur. Tapi Abu Bakar itu menyusul di belakang Nabi. Jadi ketika Abu Bakar itu Allahu Akbar, sholat maksudnya bareng Nabi. Nah, ngikut kalau kita namanya suka masbuk misalkan ya. Jadi malaikat Jibril memberitahu Rasul Abu Bakar tidak ketinggalan sholatnya, dia ada di belakang. Dia sedang bertakbir. Kan tidak mungkin Rasul menjawab, ya Jibril aku tahu. Kan tidak mungkin, tidak boleh di dalam sholat. Ada bahasa lain. Selain bahasa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, tidak boleh. Ya aku tidak. Tapi apa? Rasulullah menjawabnya dengan langsung bangun dari ruku itu. Sami Allahu liman hamidah. Tadinya Allahu Akbar awalnya. Jadi awalnya Allahu Akbar. Jadi kisahnya Abu Bakar As-Siddiq itu ketinggalan sejamaahnya gitu. Tapi ternyata dia menyusul. Jadi Jibril memberitahu Abu Bakar ada ya Muhammad di belakangmu, dia sedang memuji Allah. Jadi itu sebagai jawaban Rasulullah, Sami Allahu liman hamidah. Itu Allah Maha mendengar kepada orang yang memujinya. Kan yang memujinya tadi Abu Bakar, memuji Allah. Akhirnya sejak itu bacaan sholat itu ditentukannya oleh Rasulullah jadi Sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku. Tidak Allahu Akbar. Paham ya? Harus paham itu. Tragedi apa bacaan-bacaan sejarah-sejarah bacaan dalam sholat itu kalau dibahas sekarang terlalu panjang. Saya satu aja itu yang berbeda ya. Selain itu adalah bacaan Allahu Akbar, namanya takbir intikal. Saya kasih tahu Ibu supaya Ibu juga tahu takbir itu di dalam sholat ada dua ya. Satu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama yang di dalamnya menghadirkan niat. Itu takbiratul ihram. Kalau takbir lainnya namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Takbir tanda perpindahan dari gerakan satu ke gerakan lain. Semoga dipahami ya. Takbir ada dua. Jadi selain takbiratul ihram hanya satu aja termasuk rukun sholat. Selainnya namanya takbir intikal. Pakai Q kalau nulis bahasa Indonesia. Takbir tanda perpindahan dari gerakan satu ke gerakan lainnya. Ya. Lalu setelah itu
Meletakkan tangan pada lutut, jari-jari, tangan diregangkan, terus digenggam lututnya, itu sudah umum. Dalam keadaan lurus, kepala tidak terlalu turun, tidak terlalu diangkat. Apabila ditaruh telur, ditaruh gelas, nggak jatuh, itu sudah benar rukuknya. Perempuan yang tadi ya dihimpit. Lalu ada tumaninah. Tumaninah banyak. Pertama di ruku, kedua di i'tidal, keempat di sujud pertama, kelima duduk antara dua sujud, keenam di sujud ada tumaninah. Beda ya dengan saktah tadi. Tadi kan ada saktah setelah kita baca surah. Misalkan kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mau ruku kan disuruh jeda tadi. Itu namanya saktah. Tetapi kalau di gerakan-gerakan yang 4 tadi bukan saktah namanya, tapi tumaninah. Apa bedanya dengan saktah? Kalau saktah hanya mulutnya yang menjeda bacaan. Tapi kalau tumaninah, kalau orang Jawa bilang, meneng dan mingkem. Badannya meneng, mulutnya mingkem. Berhenti sejenak, seukuran tinah. Ya, jadi tumaninah itu kurang tumaninah kalau yang cepat-cepat mengejar bacaan. Tumaninah itu satu gerakan yang tidak berbicara, juga tidak bergerak badannya. Termasuk rukun sholat. Adanya di mana? Sebelum bacaan Subhana Rabbiyal Azim, sebelum bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Jadi kita luruskan dulu badan kita ya. Sebelum bacaan Rabbik firli warhamni. Itu tumaninah. Lalu selanjutnya mengangkat badan dari ruku, itu yang udah ya, sami Allahu liman hamidah tadi udah dibahas. Sujud, menempelkan 7 anggota ya, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki. Ujung kaki disujudkan. Ya. Kadang-kadang ada yang ujung kakinya dibiasakan saja, padahal itu adalah sudah termasuk harus anggota sujud. Tuh, seperti itu. Bangkit, takbir, selanjutnya Rabbik firli. Sujud kedua. Ada 20 berapa sebetulnya 24 ya? Ada 24 cara. Ya, nanti dikirimkan ya Ibu Kisha. Ya baik Bunda. Harus yang terakhir saya ingin katakan kepada Ibu, kalau ketika salam ke kanan, Assalamualaikum, tubuhnya jangan ikut gerak ya. Jangan ikut gerak tubuhnya, harus masih menghadap kiblat. Yang gerak hanya muka. Mukanya saja yang gerak. Bisa kelihatan saya ya? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, ininya nggak ikut. Ini tetap mewakili wajah menghadap kiblat. Kenapa begitu? Karena salam yang pertama masih termasuk rukun sholat. Ya, ya, jangan ikut badannya. Badannya jangan ikut, jangan bergerak. Mukanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kiri tak masalah. Yang rukunnya aja. Ada doa sebelum salam. Jangan lupa, bagus sekali doanya. Nih, kan bacaan at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid ya. Ada salat Ibrahimiyah juga. Baca ini jangan lupa Bu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah saya tidak pernah tertinggal karena mungkin sama Umi udah dibiasakan dari kecil. Bahkan rasanya kalau nggak baca kurang sempurna. Doa sebelum salam saya bilangnya ini. Berlindung dari 4 hal luar biasa. Aku berlindung kepadamu dari apa? Neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari kejahatan fitnah dajjal. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 588. Boleh yang belum pernah baca, mulai sekarang dihafalkan. Doa sebelum salam, kalau saya menyebutnya. Sebelum salam, ini dibaca. Ini yang dianjurkan ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik, Ibu Tisha, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan. Baik, jika terima ada kasih. tanya. Terima kasih Bunda, Masya Allah ya tadi ada penjelasan beberapa yang mungkin nanti kalau yang masih belum sempurna tadi sudah dijelaskan sama Bunda bagaimana tata cara sholat yang benar untuk perempuan dari mulai takbiratul ihram, sujudnya, rukuknya, dan pada saat salam harus bagaimana gitu. Kemudian tadi posisi tangan menghimpit ya, menghimpit. Mulai dari takbir ya, teman. Dari takbir itu menghimpit dada. Takbir ruku sujud. Pada saat takbiratul ihram sudah menghimpit, kemudian pada saat ruku dan pada saat sujud ujung siku mengenai lambung ya Bunda ya. Ya. Mengenai lambung itu seperti itu. Dan pada saat salam hanya kepala kita yang ke kanan dan ke kiri gitu. Salam ya. Tubuhnya ya, tetap menghadap ke kiblat gitu ya. Kalau lagi sakit leher mungkin yang susah ya Bunda. pakai darurat itu lain cerita. Pakai kode aja ya, pakai kode ya. Baik, alhamdulillah mungkin ibu-ibu banyak pertanyaan nih ya soal sholat ini juga, mungkin silakan langsung raise hand aja bagi yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum Ibu Bunda. Alhamdulillah Ibu. Banyak ternyata yang masih belum saya sempurnakan nih dalam sholat saya. Sempurna hari ini. Yang tadi, yang terakhir itu yang doa sebelum salam itu saya tidak pernah melakukan loh Bu. Oh iya iya. Jadi saya coba untuk menghafalkan itu. Paling enggak bahasa Indonesianya dulu itu ya Bu ya. Sebelum hafal kan boleh ya Bu? Kalau di sholat jangan ada bahasa lain selain bahasa Arab ya. Oh ya, tapi kalau dalam hati nggak apa-apa. Ya, tapi dalam hati kan kita berhenti sejenaknya itu untuk apa? Tapi sebaiknya ikuti. Jadi gimana kalau saya belum biasanya, hafal? Biasanya yang dalam hati Bu? Saat sujud. Biasanya yang dalam hati itu saat sujud, Ibu. Oh, oke. Ya. Jadi sementara saya belum hafal, dipelajari dulu. Oh, nggak apa-apa ya. Tapi niatnya itu kan sudah ada ya, sudah tercatat ya. Ya, minimal sudah tahu. Okay. Nanti dikirim ya. Boleh Ibu Yanti kalau ingin rekaman saya untuk didengarkan bacaan yang tadi. Oh, boleh. Ya. Ya. Ingatkan Ibu. Bu Bunda satu lagi. Tadi di awal kan yang paling penting diketahui itu dalam sholat itu kan menjaga sholat pada waktunya ya. Betul. Itu ada beberapa hal atau hanya itu saja yang paling penting itu? Dari yang sekian semua penting ya. Itu semua yang dibahas tadi sampai poin 24 paling penting. Itu nomor satunya tadi. Oh, oke. Iya. Ya, itu. Nomor satunya mulai dari waktu. Ya, baik. Harus diingat juga mumpung Ibu bertanya, waktu-waktu sholat itu kan tidak ditentukan pada saat Isra Mi'raj. Allah hanya memerintahkan aja sholat 5 waktu kan? Ya. Lalu itu menjadi 5 waktu dan waktu-waktu subuh itu apakah ibu-ibu semua di sini sudah tahu atau harus saya bahas sekarang? Boleh Bunda dibahas sekarang, masih ada waktu. Ya, kalau sudah diizinkan, biar ada tambahan, ada sejarahnya, kenapa menjadi sholat-sholat demikian. Jadi, ketika Rasulullah SAW berdiskusi dengan Malaikat Jibril, Allah telah memerintahkan aku sholat 5 waktu, bagaimana cara aku melakukannya? Karena aku mengetahui bahwa sholat itu sejak zaman Nabi Adam seluruhnya 50 waktu. Sementara sholat kita ana 5 waktu. Lalu kata Malaikat Jibril begini, coba kita ambil sejarah awal permulaan para nabi. Nabi tetap semua 50 waktu ya, tapi ada permulaannya. Dari mana? Misalkan dari subuh. Nabi Adam alaihissalam pertama kali bersyukur kepada Allah, telah diterima taubatnya adalah pada waktu subuh. Ambillah waktu subuh itu. Gitu. Jadi waktu subuh itu diambil oleh Rasulullah menjadi waktunya sholat 5 waktu untuk umat Islam. Ya, kemana
yaitu melihat sejarah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada waktu subuh. Ya, kalau saya bacakan sejarahnya, bahasa Arabnya, li Adama subuhun. Jadi subuh itu milik Nabi Adam. Karena sejarahnya Allah bilang, fataba alaih, diberikan taubat, angkatlah wajahmu Adam, kau sudah diterima taubatnya. Seberapa lama taubatnya Nabi Adam yang ibu tahu? 100 tahun. Umurnya 1000 tahun. Ya tetap aja menunduk. Sampai ada tafsir Israiliyat yang bilang, mau tahu nggak sungai Cina itu? Air mata Adam dari India. Gitu. Ada yang mengatakan demikian. Karena kan diturunkan dari surga. Menurut sejarah itu di India diturunkannya. Makanya tampan-tampannya orang India keturunan Nabi Adam. Jadi sholatnya subuh itu milik Adam. Yang kedua zuhur. Ya, zuhur. Taubatnya Nabi Daud diterima pada saat zuhur. Zuhrun li Dauda, itu kalimat Arabnya. Kenapa taubat Nabi Daud? Nabi Daud adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sering dipuji-puji ibadah terbaik. Ibadah terbaik itu ibadah Daud, puasa terbaik puasa Daud. Pernah dengar ya hadisnya saat itu? Ya, tapi Nabi Daud itu sedang berkeliling, ketika keliling dia ke sungai. Ibu tahu nggak zaman dahulu kala orang-orang tuh perempuan mandi di sungai hanya pakai kemben. Ya, ada yang ngalamin nggak? Ya, pakai kain. Ya, ngalamin tapi dari ini aja ya. Ya, tapi Nabi Daud tidak kesengajaan melihat itu, dia langsung astagfirullahaladzim gitu loh. Dia langsung menangis. Aduh, intinya aku melihat aurat perempuan gitu loh. Bukan sengaja. Bertobat, diterimalah tobatnya pada waktu zuhur. Tapi sholatnya Nabi Daud tetap 50 waktu. Itu hanya sejarah kisah penerima tobat. Dipakailah itu oleh Rasulullah waktunya. Milik Adam subuh, milik Nabi Daud. Akhirnya apa? Perempuan yang tadi itu kenapa, Bu? Namanya Nyi Uria. Perempuan itu dipertemukan lagi dengan Nabi Daud dan lahirlah Nabi Sulaiman dari Nyonya Uria. Rahasia Allah semua. Ya. Ternyata itu calon istrinya. Gitu. Tapi bukan kesengajaan, ya. Lalu selanjutnya ada lagi Ashar. Ashar itu diterima taubatnya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman bertaubat? Pada sholatnya udah 50 waktu ya. Karena dia kehilangan cincinnya. Dia begitu suka dengan cincinnya. Cincinnya hilang, dia menangis. Akhirnya, aduh, kenapa aku menyukai ini? Itu. Padahal aku seharusnya hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat pada waktu asar itu. Jadi diambillah waktu asar oleh Rasulullah. Lalu dua lagi, Maghrib. Maghrib adalah pertemuan putra dan ayah seorang nabi, yaitu Nabi Yakub dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Lalu dia bersyukur kepada Allah pada waktu maghrib. Dan matanya disembuhkan oleh Allah pada saat itu. Dengan menggunakan gamis Nabi Yusuf. Dibuka. Bersyukur kepada Allah pada waktu maghrib. Diambil sejarah awal ya. Nabi Yakub tetap sholatnya 50 waktu. Dari sejak itu. Sholat dipakai oleh Rasulullah. Terus Isa Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan. Gitu. Dia bersyukur, bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya 5 waktu itu digunakanlah dalam tafsir ini ya. Tafsir As-Sawi. Baru dengar ya Ibu ya? Iya Bunda, baru dengar cerita ini. Li Adama subuhun zuhrun li Dauda asrun li Sulaiman maghrib li Yaquba Isa li Yunusa. Saya dulu di pondok ngapalnya gitu biar ingat. Ada, maaf, masih ada 2 pertanyaan. Boleh? Silahkan. Baik. Ke Ibu Lucy. Silahkan Bu Lucy.
Ibu Yanti ada keperluan, jadi Bu Yanti masih dia pindah tempat. Silakan. Ibu, hostnya siapa? Dikasih ini as to and meet. Oh iya, baik. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bunda mau nanya, kalau waktu sholat itu, di dalam posisi ruku dan setelah baca tahiyat akhir, kita boleh berdoa enggak? Tapi dalam hati gitu. Selain doa yang tadi meminta dijauhkan dari neraka jahanam, itu boleh enggak, Bunda? Berdoa dalam hati. Sebetulnya kalau mau berbicara keseluruhan sholat itu adalah doa ya. Ya. Permohonan. Ya. Tapi ada kaitannya dengan rukun-rukun, Ibu Lucy. Iya. Itu rukun pendek. Jangan lama-lama. Oh, iya. Ya, kaitannya dengan itu. Jadi ada rukun-rukun panjang, ini belum kita pelajari, Bu Tisa. Kalau mau dipelajari sholat itu mungkin 6 session juga belum selesai. Jadi sholat itu ada namanya, dalam sholat itu gini, di dalam sholat itu ada 3 rukun. Pertama namanya rukun fi'li, rukun qauli, ya. Rukun qauli itu bacaan, rukun fi'li itu ada perbuatan, itu. Ada lagi rukun yang hanya niat gitu loh. Ya. Nah, ada rukun tawil, rukun panjang, ada rukun pendek. Kalau yang panjang itu, Ibu Lucy, kalau mau berdoa sebaiknya saat berdiri. Berdiri gimana, Bunda, maksudnya? Ya, saat Ibu habis baca Al-Quran gitu. Tadi kan disuruh berhenti sejenak, boleh berdoa. Karena lagi berdiri itu rukun terpanjang. Ibu bahkan boleh baca 30 juz Quran loh. Luar biasa. Jadi itu rukun panjang. Kalau ruku tadi, Ibu pendek. Rukun pendek, jangan lama-lama. Ya, sebetulnya bukan nggak boleh berdoanya. Tapi masalahnya ini, rukunnya rukun pendek. Ya, itu namanya rukun qasir bahasa Arabnya. Rukun yang harus disingkat pada saat rukun. Sehingga ditentukan bacaannya hanya 3 kali. Tapi kalau Ibu mau sholat tasbih, bacaannya beda 10 ya. Itu aja seukurannya itu. Jadi ada, ini penting tahu ya Bu. Aduh, luar biasa, harus tahu mana sunnah hayat, mana sunnah abad, mana rukun pendek, mana rukun panjang. Luar biasa dalam sholat itu, ilmunya masih banyak yang belum kita pelajari. Jadi pada rukun-rukun pendek, perpendeklah. Pada rukun panjang, panjangkanlah. Jadi kalau Ibu berdoa saat lagi berdiri, saat Fatihah, setelah baca surah itu boleh. Bukannya sudah, saya di mana ya pernah membahas ini, Ibu Tisha? Bahwa Rasulullah sedang sholat ya. Pas itu Rasulullah sedang sholat, tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Dikira nggak ada orang ya? Iya. Pernah kan saya ceritakan itu. Di itu Katimus, Bunda. Ya, terus habis itu Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Ya, ternyata ada makmum di belakang. Nah, iya, satu orang. Dia kata makmum gini, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 2 lebih. Sampai Rasulullah masih Al-Baqarah. Juz 3. Pas selesai surah Al-Baqarah, ya maka dari itu berdiri itu rukun panjang. Mau baca 30 juz Quran aja boleh. Luar biasa, apalagi berdoa ya boleh sih gitu. Habis itu setelah selesai Al-Baqarah, kata makmumnya di belakang, alhamdulillah Rasulullah udah selesai Al-Baqarah, pasti ruku nih. Ternyata tidak. Rasul melanjutkan kepada surah An-Nisa, Ali Imran. Panjang banget. Nah, makanya berdiri itu boleh baca 30 juz kalau sendiri, Bu. Kalau jamaah kasihan di belakang banyak yang stroke. Iya benar. Maka Rasulullah mengatakan apabila engkau sholat berjamaah falyuqassir, perpendeklah. Kalau engkau sholat munfarid sendirian falyutawil masya'a, perpanjanglah sesuai yang kau mau. Itu Rasulullah tadi merasa sholat sendiri, Bu. Sampai Anissa sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok ke belakang pulang.
Sejak kapan kamu ikut sholat? Sambil nunduk, dari tadi ya Rasulullah. Masya Allah. Maka banyak sekali ibadah Rasulullah yang disembunyikan. Takut memberatkan umatnya. Jadi sholat Rasulullah itu bukan hanya 5 waktu itu, bukan hanya sholat-sholat sunnah yang muakkad 12 rakaat, tidak. Orang malam aja kenapa sampai bengkak kakinya? Kata Ibunda Aisyah, bukankah jaminan mutlak surga wahai Rasulullah? Tapi kenapa kakimu sampai bengkak betismu? Izinkan aku bersyukur Aisyah, karena aku sudah jelas posisi dari Allah. Oleh karena itu sholat aku adalah tanda syukur kepada Allah. Sebagai motivasi akhir untuk ibu-ibu, jadikanlah sholat ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu nggak usah takut. Seluruh doa itu di dalam sholat, seluruh rangkaian doa, pelajari isinya ya. Wah, tadi aja takbir udah ada, yang doa iftitah tadi keren banget artinya ya kan. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah jelas ciptakan langit, bumi, dan segala. Kesyukuran, jadikan sholat ini sebagai tanda syukur. Kalau sholat ini jadikan tanda syukur, kita rindu melakukannya. Aduh, aku belum bertemu Allah, aku cinta sama Allah, aku belum bertemu. Maka ketika azan, aduh, wudu aja langsung. Ingin bertemu Allah. Bu, jadi kita tuh jangan jangan bilang rindu sama Allah, tapi ketika Allah memanggil kita, kita tidak respon. Berarti Allah rindu sama kita itu. Begitu panggilan azan, ayo. Makanya Bu, sholat itu jadikan ajang untuk bahagia. Sesuai kalimat azan. Hayya alal falah. Mari kita berbahagia. Jadi nggak berat ya. Toto dapat rakaat, toto 3 rakaat selesai. Tapi kalau sholat itu merasa itu aduh berat banget tugasku, tambah berat. 4 rakaat rasanya setengah jam. Tapi kalau kita dengan cinta, dengan rasa syukur, dengan rasa kebahagiaan, selesai aja nih sholat. Masih kurang, tambah lagi sholat sunnah. Gitu. Ya. Jadi gitu Ibu Lucy, bukan tidak boleh berdoa, boleh banget. Karena seluruh doa sholat itu sendiri adalah rangkaian doa. Perhatikan mana rukun pendek, mana rukun panjang. Di mana lagi rukun panjang? Di tahiyat akhir. Makanya tadi ada tambahan doa ya, yang Ibu Yanti tadi tanya. Tapi kan kalau diam aja juga lucu, kayak lagi semedi. Nggak ada yang dibaca di sininya. Maka banyakin aja, pelajari bacaan-bacaan ya, yang panjang gitu. Baik, Bunda, boleh ke yang berikutnya? Makasih, Bunda. Ya. Tadi Bu Yanti mau bertanya ya, Bu Yanti. Bu Yanti, silahkan. Maaf, Ibu, ada yang bertanya di grup. Itu ada Bu Pai. Bu Pai ya, tadi di slide sudah ada ya. Perempuan suaranya lirik. Oh iya, baik Bu Yanti. Ya Bunda, saya bacakan ya yang di chat Ibu Fei. Assalamualaikum Ustazah. Jika sholat sudah ada ya tadi yang di slide tentang baca perempuan sebaiknya. Tapi harus gerak mulutnya ya. Bukan begini, maaf Ibu. Sholat yang dianjurkan tuh bukan diam begini. Bukan. Ada syarat sahnya sholat loh. Ini belum dibahas. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, bacaan sholat itu harus kedengaran oleh telinga kita sendiri. Telinga kita, bukan telinga orang. Allahu Akbar. Ya, kedengaran oleh telinga kita. Kalau telinga kita bermasalah, kita baca kenceng, kata orang, itu kenapa sholatnya kenceng banget? Gak apa-apa, soalnya telinga kitanya nggak dengar. Ya. Jadi gerak. Ini rukun kauli namanya ya, di sini, di mulut. Berbisik rukun jadi ucapan. Bunda ya. Jadi bukan begini, bukan di dalam hati. Hati-hati ya, yang baca redaksi sholat di dalam hati, segera dijaharkan dengan istarah mulut ini. Rukun kauli. Jadi harus baca, mulutnya harus gerak ya, gitu Bunda ya. Ada fikihnya juga, ada pekerjaannya. Ya, baik. Kerjakan. Ya, kalau rukun kolbi cuma satu, niat. Ingat ya, tadi rukun ada 3. Ada rukun kolbi, yaitu niat. Ada rukun fi'li, yaitu gerakan. Ada rukun kauli, yaitu ucapan.
Dan rukun terbagi dua, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun terpanjang adalah saat berdiri dan lagi tahiyat akhir. Rukun pendek adalah saat ruku dan sujud dan iktidal. Ya, penting itu. Ya. Bagaimana Ibu Tisha? Bunda, iya. Masih ini tadi hanya sebentar Bunda, satu lagi. Kalau saat doa kunut sebagai makmum, bolehkah menjawab amin dengan suara keras? Menjawab suara apa? Menjawab aminnya amin gitu, boleh enggak? Oh, suaranya kedengeran. Ya. Perempuan. Kita berbicara perempuan kan ya? Iya. Imamnya perempuan. Gak tahu nih Bunda, cuma bilang gitu aja. Nah, jadi itu dipertanyakan. Karena seperti di Bogor juga kadang anak-anak kan sholat perempuan dengan perempuan kan boleh. Ada di makalah saya juga. Ini kalau laki-laki itu suaminya boleh. Tapi kalau bukan muhrim jangan ada suaranya. Kalau seperti di masjid itu nggak boleh ya Bunda ya? Ya, karena itu kan bukan muhrim. Iya, baik. Jaga. Tadi ada. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin namanya berbisik ya. Iya, berbisik. Sudah pukul 11.41. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita mungkin akhiri Bunda ya. Oh, Ibu V tadi udah pertanyaan, sudah yang ini ya Bunda, Bu V ya? Mungkin ada yang lain. Oh, ada satu lagi. Silakan Bu V. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya, kalau misalnya ya, seperti tadi Ustazah mengatakan bahwa jika sujud atau ruku, kan tangan tidak boleh renggang, harus dihimpit. Tapi tidak boleh Ibu, kalau renggang juga jangan dicela. Karena itu adalah perintah pertama. Renggang boleh, bukan tidak boleh ya. Yeah. Tadi kan saya bilang, ada yang direnggangkan karena hadisnya ada. Tapi Rasulullah lebih membina perempuan ke dihimpit. Oke, ya. Kalau saya pengalaman bahwa ada yang renggang, lalu sikunya itu sakit kena saya, sehingga saya tidak bisa fokus waktu sholat. Dihimpitkan ya. Makanya saya setuju kalau dihimpit. Kalau dalam hal itu, bolehkah kita negor dia? Karena dia masih anak muda, mungkin belajarnya memang direnggangkan ya. Bagaimana Ustazah? Itu saya tidak tahu siapa yang Ibu ajak bicara, anak mudanya itu apa, tapi kalau sekiranya beliau senang diingatkan oleh Ibu, silahkan. Ya. Oh, boleh ya kita tegur ya? Ibu, ini aja, langsung spell hadis aja. Sayang, takutnya belum tahu, gitu. Ini ada hadis nih dari Imam Baihaqi, Rasulullah pernah melihat sholatnya perempuan. Sholatmu tidak sama dengan aku, hai perempuan. Lalu Rasulullah memberikan isyarat. Sholatmu saat ruku sujud begini, dihimpit. Gitu. Kita pakai itu biar gak madaratin orang lain. Tapi yang renggang tidak salah ya. Karena itu perintah secara umum, secara besar. Iya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik Ibu-ibu, ini sudah menjelang azan zuhur ya. Sebenarnya buatkan yang itu dulu Ibu Tisha, tadi yang suara tuh, Ibu apa itu? Iya, yang suara pokok dilirihkan ya, melaksanakan sholat. Iya. Jadi intinya perempuan jangan dizaharkan kalau ada non muhrim atau di masjid ya. Betul, kalau ada non muhrim. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 32 ya kalau mau lihat. Ya baik. Sebenarnya ini ada lagi terakhir boleh kali ya, sholat berdiri ada yang goyang-goyang tubuh. Ya nggak boleh ya Bunda ya. Kalau sholat itu kadang-kadang saya juga sering melihat dia menikmati bacaan kali ya. Oh mungkin gini ya Bunda, sampai gini-gini ya. Gitu. Kenapa? Saya juga suka lihat tuh kenapa goyang ya. Padahal bisa ditegak. Tapi goyang tubuh tidak membatalkan sholat, Ibu. Yang batal itu pindah. Kalau bermualat, pindah sekali juga nggak batal. Iya, baik. Pindah sekali tidak batal. Kalau pindahnya mualat 2 kali baru batal. Tapi kalau pindahnya pakai jeda tidak batal. Contoh,
di depan itu tiba-tiba ada yang keluar kentut, dia ke kamar mandi, terus kosong daripada digunakan oleh, kan ada setan yang masuk ya kalau di barisan yang tidak rata. Kalau sekarang pandemi malah di jarak-jarak kan ya. Ya, 1 meter. Nah itu Bu Tisa mau masuk ke depan kan, nah Ibu selangkah berhenti, 2 langkah jauh misalkan berhenti, pakai sakta, pakai tumak ninah. Jadi pakai jeda. Kalau pakai jeda juga tidak batal. Tapi kalau ibu jalannya kayak jalan normal, duk duk duk, wah itu batal. Tapi kalau goyang begini nggak batal, nggak. Dia menikmati bacaan kayaknya, tapi tidak batal. Yang batal tuh kalau berpindah berturut-turut, mualat, tet, batal. Atau hentak kakinya batal. Gitu. Tertawa, terbahak aja batal. Itu kalau senyum enggak. Kalau digoda orang kan kita sering mau ketawa. Kalau saya dulu waktu di pondok, kalau digoda teman-teman, saya gigit lidah saya agar tidak keluar ketawa. Karena kalau ketawa batal. Menangis terlalu keras juga batal. Bunda, makanya itu ada nanti ya pembagiannya batalnya sholat. Ada rukun sholat, ada sunnahnya sholat itu apa saja. Ada mungkin di sesi sholat, berikutnya ya Bunda, ada makruhnya, makruh sholat, ada batalnya sholat. Masih banyak Ibu Tisa. Kalau gitu nanti di sesi berikutnya itu diperdalam lagi tentang sholat ya Bunda ya. Baik. Bunda satu lagi, tolong tanyakan doa iftitah apakah dibaca pada saat sholat sunnah? Oh ya. Kan makanya tadi saya bilang ada yang rukun, ada yang sunnah. Itu belum dibahas. Bacaan yang rukun, ingat bacaan yang rukun ya. Yaitu yang pertama adalah Al-Fatihah. Mau di sholat sunnah, mau di sholat wajib, namanya yang rukun sama ya, Al-Fatihah. Kalau baca surahnya itu sunnah, baca iftitahnya sunnah. Terus gerakan ruku itu rukun ya. Jadi beda-beda itu. Ada yang bacaannya sunnah, ada yang bacaannya wajib. Kalau gitu saya jawab yang iftitah aja, iftitah itu sunnah gitu. Kalau ditinggalkan nggak masalah, mau di sholat wajib, mau di sholat sunnah sama. Gitu. Doa ya Bunda ya. Misalkan, tapi saya pengen baca doa iftitah itu. Boleh, sedikit juga boleh, memuji aja. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Segitu juga boleh. Sunnah. Ya, jadi rukunnya Fatihah. Ya. Jadi, tapi kalau ibu ingin melengkapkan ibadah ibu, ya lakukanlah seperti yang Rasul lakukan. Karena menghindari sunnah juga namanya membuat delay Bunda suaranya. Membuat perkara enteng pada sunnah. Kalau lagi di masjid karena takut ketinggalan jamaah, ya ngejar sunnah karena kembalikan ke Ibu Tisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, karena sudah semakin mendekati zuhur, mungkin ini kita sudahi kajian hari ini. Nanti untuk yang berikutnya akan lebih dalam lagi tentang sholat ya Bunda ya, baik rukunnya maupun yang sunnahnya dan yang lain-lainnya ya mungkin ya. Jadi itu tadi baru tata caranya aja. Bagaimana sholat yang benar bagi perempuan. Untuk yang lebih dalam lagi nanti kita ketemu di sesi yang berikutnya. Baik, kita akhiri. Mungkin Bunda bisa memimpin doa sebelum diakhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'aiban illa satartah wala haman illa farajtah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina fid din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mohon maaf atas segala kekurangan, maaf lahir batin. Terima kasih kepada seluruh yang bisa hadir, 58 jamaah pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Apabila itu benar, semata-mata petunjuk Allah. Apabila salah, itu adalah atas kekurangan pribadi saya dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik hadirin, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa kafaratul majlis dulu ya. Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Selalu Bunda, ibu-ibu semua terima kasih banyak. Isya difoto dulu Kak. Sudah Bunda, sudah Bu Rika. Oke. Nanti dikirim. Terima kasih Bu Tisya. Ibu Yanti di chat Zoom ini saya baca, apabila mau membahas tentang rukun sholat, sunnah sholat, makruh sholat secara offline, silahkan aja diatur waktunya ya. Oh baik, nanti di bulan berikutnya ya Bunda ya. Iya. Mungkin bulan berikutnya offline aja Bu Tisya. Iya baik. Bunda Eri jadi diatur waktunya. Insya Allah. Nanti kalau sedang offline begitu, insya Allah bisa sebar makalah ya. Oh siap, udah. Terima kasih Bu Tisya. Iya sama-sama. Terima kasih.